Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semua. Ya, siapa yang sudah siap beribadah? Saya. Ya, meskipun kita masih beribadah secara online, tapi jangan lupa tetap semangat ya. Mari kita tetap bersyukur meskipun apapun yang terjadi. Yuk, mari kita nyanyikan. Yuk, tepuk tangan meskipun di rumah ya. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih itulah, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ya, mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Ya, siapa yang masih siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan meskipun di rumah. Ya, mari kita nyanyikan, hidupku takkan sama. Katakan, kaulah satu-satunya, hanya kau sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku.
tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, Katakan, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, kami tahu, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. kami percaya Tuhan. Ku tahu sungguh bahwa anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. ya Bapa, sungguh hanya Engkaulah alasan kami hidup. Sungguh hanya hadirat-Mu yang kami mau di dalam hidup kami Tuhan. Bila sungguh Kau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu sekali lagi Tuhan. Bila nama-Mu saja yang ditinggikan dan Engkau saja yang disenangkan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih.
menikmati kasih-Mu lebih dalam lagi. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Kami mau menikmati kasih anugerah-Mu. Mari semua kita katakan sekali lagi, saat indah. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bahwa kami mendekat Tuhan. Bawalah erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari semua kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu.
sungguh berharga bagi kami. Kaulah segalanya. Aralawaya maka saralah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, oh Bapa. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu yang melimpah, oh Tuhan. Oh ya ralawa ya kasaralah, oh limpahkan hadirat-Mu, curahkan hadirat-Mu. Kami mau Engkau Tuhan, kami mau pribadi-Mu, mengenal-Mu, menikmati hadirat-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Aralawaya maka saralah, aralalayala. Oh Tuhan, kami mau mengenal-Mu. Oh Tuhan, oh Yesus, hanya Engkau yang kami mau, hanya Engkau yang kami rindu. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami. Buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami sungguh tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, buka mataku, wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu Tuhan. Ku tersanjung sungguh karena semua yang baik dalam hidupku. Kami percaya itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, kami tinggikan mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, kami tinggikan mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kejayaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Apa kabar? Jumpa lagi meskipun masih online. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang tetap menyempatkan waktu untuk beribadah, untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati sebelum kita sharing hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Biar Tuhan masa muda kami ya Bapa boleh Tuhan pakai, boleh layak di hadapan-Mu. Dan sungguh Tuhan, biarlah masa muda kami, masa-masa kami ini bukan menjadi masa-masa yang lalu, bukan menjadi angin yang lalu saja ya Bapa, tapi boleh Tuhan menjadi masa-masa yang Engkau pakai dan kami boleh merasakan, boleh melihat betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami, lembutkan hati kami, buka hati kami ya Bapa, supaya apa yang di-sharingkan hari ini ya Bapa, bukan hanya sekedar kata-kata yang lalu saja, tapi boleh Tuhan mengena di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, hari ini saya dapat tugas sharing. Jadi kapan hari itu saya ada tugas di doa pagi, terus kemudian pulangnya itu ditelepon sama Ceria, Hansi, nanti sharing ya kaum muda gitu. Waduh, saya langsung dak-dikduk gitu ya. Terus ayatnya ini waktu doa pagi sudah saya bawakan, tapi saya baca lagi. Baca terus apa ya Tuhan, maksudnya biar sesama anak muda itu lebih santai, lebih enak, lebih ngena. Tapi otak saya itu kayak buntu gitu ya. Jadi baru-baru ini dan ketika saya membaca, saya jadi diingatkan sesuatu yang saya ngerasa beda waktu itu. Dan saya langsung kayak gila ya, ternyata ayat-ayat itu kita baca hari ini,
atau besok kita baca lagi itu kayak beda gitu. Entah kenapa saya baru nya tuh sekarang gitu ya. Kita mau sedikit banyak membaca ayat-ayat Alkitab hari ini di 1 Timotius pasal 3 dan 4, tapi saya akan lebih sharing di pasal 4. Di mana pasal 1 Timotius 4, perikopnya adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Di ayat-ayat ini nanti saya bagi jadi 2, di mana yang pertama itu ayat 1-3. Ini cerita tentang gambaran konteks pergumulan orang percaya, khususnya bagi jemaat di mana Timotius tinggal. Dikatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Kita pasti sudah pakem dengan 10 perintah Allah ya, yang dari sekolah minggu kita itu sering banget ya sama kakak-kakak kita itu diceritakan tentang 10 perintah Allah. Kalau misalnya lupa boleh kembali diingat di Keluaran 20 ayat 1-17. Dibilang jangan berbohong, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini kepunyaan orang lain, hormatilah ayah dan ibumu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, terus jangan ucap saksi dusta tentang sesamamu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi akhir-akhir ini kita sering juga ternyata kalau misalnya kita ngomong perintah Allah, oke lah kita sudah pakem gitu ya, kita sudah kalau misalnya pengen ngambil yang bukan punya hak kita, kayak seperti ada alarm di dalam hati kita gitu ya, nggak boleh. Itu mencuri, harus izin dulu sama yang punya. Secara nggak sadar kita dari kecil itu sudah tertanam di otak kita, tertanam di pikiran kita bahwa hal itu nggak boleh. Tapi di masa-masa sekarang saya tuh jadi diingatkan bahwa dunia itu mengajarkan kita, menggoda kita tuh bukan di hal seperti itu. Tapi lebih ke mindset di mana kalau orang tua kita itu adalah bukan orang yang kaya, bukan yang punya jabatan penting, bukan punya yang koneksi luas, koneksi yang kuat, maka ya udah kita menjadi anak yang biasa, menjadi anak yang rata-rata, bahkan di bawahnya mungkin, atau mungkin kalau di dalam kelas tuh kita tuh nggak dianggap. Kalau kita nggak punya sesuatu yang spesial, yang di atas rata-rata, maka dunia mengajarkan ya udah kita menjadi anak yang angin lalu aja, menjadi anak muda yang ya udah kalau lagi dibutuhin sama orang baru kita tuh di aware gitu ya, baru kita tuh diingat mungkin kayak gitu ya. Tapi ketika saya baca ayat-ayat ini tuh saya tuh diingatkan itu ya. Jujur saya tuh juga punya mimpi gitu ya. Mungkin lanjut sekolah atau gimana pun saya pengen lanjut sekolah gitu ya. Tapi di bidang saya itu saya tuh ngeliat, aduh saya ini bukan anak siapa-siapa. Aduh orang tua saya ini bukan pejabat tinggi yang punya kekuasaan gitu ya. Atau miliarder yang punya uang triliunan gitu ya. Dan saya pun juga anak yang biasa, bukan yang genius, excellent gitu ya. Bisa tak Tuhan? Bisa tak gitu ya. Saya ngerasa di dunia kita sekarang ini, kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh diajarkan mindset seperti itu. Mindset yang mematahkan mimpi-mimpi kita sebelum bahkan kita mencobanya untuk menggapai cita-cita kita. Dan sadar nggak sadar, kita pun juga di kehidupan kita sekarang ini, kalau nggak update HP baru, kalau mobil kita biasa, ataupun kalau kita pakai mungkin kalau zaman sepedaan sekarang kita pakai sepeda yang biasa gitu ya, itu bisa menentukan rasa sukacita kita. Sadar nggak? Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, itu bisa menentukan rasa sukacita kita
Gila nggak gitu ya. Nah, saya diingatkan, sadarkah kita bahwa kebahagiaan kita, sukacita kita, rasa percaya diri kita itu semestinya tergantung sama kita, bukan tergantung dari apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita pakai saat ini. Tetapi sungguh itu hanya kondisi hati kita. Jika kita mau melihat, jika kita mau mengingat betapa Tuhan itu sudah membawa kita di titik ini, betapa Tuhan itu memakai hidup kita sampai detik ini, ketika kita mau duduk diam dan melihat, iya ya Tuhan, kalau bukan karena Tuhan saya nggak di sini, saya nggak di posisi saya sekarang ini. Saya kalau kerja di rumah sakit sekarang ya, sedang pandemi COVID gini, satu hal yang saya syukuri adalah saya bisa bernafas tanpa tabung oksigen. Saya bisa bernafas ketika saya ingin menghirup oksigen itu dengan sepuas-puasnya. Gitu ya. Saya sangat bersyukur dan saya melihat betapa, ya ampun ya Tuhan, pandemi kayak gini itu saya boleh melihat bahwa, aduh saya bersyukur banget kalau saya ini boleh masih aktivitas seperti biasa, walaupun dengan protokol ya, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan gitu. Tapi terlebih dari semua itu bahwa, aduh kalau kita sekarang di posisi bahwa kita masih bisa bangun dengan keadaan yang baik, tanpa minum sejumlah obat yang banyak di hadapan kita, tanpa kita mau nafas itu harus tunggu tabung oksigen yang tersedia. Sungguh bersyukurlah dan bersukacitalah. Ketika saya ngeliat gitu ya ampun Tuhan, ternyata hal-hal yang dulu receh, yang dianggap biasa, saat ini menjadi hal-hal yang mahal gitu ya. Bayangkan para papa, mama yang masih aktivitas kerja untuk mencari nafkah, ketika pulang itu ada rasa takut untuk mencium anaknya, untuk memeluk anaknya. Hanya karena takut, aduh jangan-jangan saya bawa virus nih dari luar. Dulu kita nggak pernah mikir seperti itu ya. Kalau misalnya mau ketemu sama temen, anytime, anywhere gitu ya. Mau ketemu di kafe, mau ketemu di gereja, langsung cipika-cipiki gitu ya. It's okay, tapi sekarang kita takut gitu ya. Jangan-jangan saya bawa virus. Coba bayangkan hal-hal yang dulu kita anggap biasa, hal-hal receh, hal-hal yang ya udahlah biasa gitu ya. Tapi sekarang jadi yang luar biasa. Ketika kita bisa jabat tangan, peluk tanpa rasa takut, itu adalah suatu hal yang luar biasa gitu ya. Nah, di ayat selanjutnya berbicara tentang sejumlah nasihat dari Paulus kepada Timotius, bagaimana seorang yang muda, yaitu kita, seharusnya bertindak menghadapi pergumulan tersebut. Kita mau lihat di ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Dari ayat ini saya itu diingatkan ya, nggak perlu mimpi dulu jadi pendeta, nggak perlu mimpi dulu menjadi orang yang mungkin pengkhotbah besar gitu ya. Yang kalau misalnya khotbah itu ribuan orang gitu mungkin. Atau menjadi WL yang bisa memimpin worship yang dihadiri banyak orang gitu ya. Tapi dari ayat ini kita mau diingatkan kembali bahwa kita saling mengingatkan itu sudah menjadi pelayannya Kristus yang baik. Bahkan kita hanya saling mengingatkan. Mengingatkan gimana ya, saya tuh nangkepnya gini. Ketika ada teman yang curhat sama kita, aduh saya habis putus sama pacar nih gitu ya, nggak tahu apa, kok bisa ya putus sama pacar padahal aku udah sayang gini. Tapi mohon maaf ternyata beda keyakinan. Dengan hanya kita mengingatkan, sudahlah, kata Tuhan kan kita harus cari yang seiman. Jangan takut, Tuhan pasti
kasih dan sudah siapkan yang terbaik untuk anak-anak yang mengasihi dia. Dengan kita hanya mengingatkan, kita itu sudah menjadi pelayan Kristus yang baik. Ternyata melayani itu bukan hanya tampak, hanya yang tampak pada mata manusia. Asyir lah, untuk persembahan, WL, pengkhotbah. Tetapi kita itu bisa mulai melayani Tuhan kita dengan hal yang sepele, yaitu ingatkan. Mungkin saat-saat ini, saat-saat galau, saat-saat susah, teman-teman mungkin cari kita untuk curhat. Ya, ini saatnya. Kita boleh saling menguatkan, saling mengingatkan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berseru kepadanya. Di ayat ke-7, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng-dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, kemudian ada, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan, gitu ya. Saya baca ayat ini langsung guyu gitu ya, langsung ketawa gitu ya. Iya ya, ya ampun, dulu itu saya tuh sering ya dibilangin kayak gini, kalau ada tai lalat di deketnya bibir sini itu tandanya pintar ngomong, suka ngomong anaknya gitu. Kalau tai lalat di daerah kuping, oh berarti anaknya itu suka denger-dengeran gitu. Kalau misalnya ada yang di daerah deket-deket sini, itu tandanya oh anaknya itu suka pinter, suka belajar, mudah nginget gitu ya. Ya ampun saya ini saya ini langsung ya ampun ya Tuhan, dari dulu ini saya tuh diceritai kayak gitu-gitu itu ya percaya loh ya. Enggak ya. Setelah saya baca ulang-ulang, ya ampun malu ya. Itu hanya cerita, nggak tahu siapa yang buat, dan kita terus-terusin aja tuh sama keturunan-keturunan kita, teman-teman kita. Kalau lihat teman, ya ada tai lalatnya di mata. Oh berarti nih bagus matanya, bisa maksudnya tuh punya kelebihan kalau bisa ngelihat, aduh banyak banget cerita yang tahayul-tahayul yang bahkan itu tuh kalau ditanya itu nggak ngerti asalnya tuh dari mana. Dan itu sering juga membuat image kepada kalau saya lihat itu ya, orang tua misalnya ada anak 2 gitu ya atau anak 3. Hal-hal dongeng-dongeng, tahayul-tahayul itu bisa membuat orang tua ini membeda-bedakan anaknya gitu ya. Saya yakin dan percaya bahwa orang itu mengasihi semua anak-anaknya dengan caranya masing-masing, sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau disuruh milih sayang mana, saya rasa orang tua pasti bingung ya, karena saya yakin semua orang tua sayang kepada anak-anaknya. Tapi sering juga saya ngeliat bahwa kita memakai tahayul-tahayul, cerita-cerita yang kita bahkan nggak tahu itu asalnya dari mana itu untuk menilai seseorang. Sehingga tanpa kita sadari kita mengotak-ngotakan, membeda-bedakan bagaimana cara kita itu bersikap kepada orang yang satu dengan orang yang lain. Padahal kita itu diajarkan Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kemudian di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Seringkali kita kita tuh lupa gitu ya, bahwa apa yang kita perkatakan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu adalah ada suatu kuasa yang tidak kita sadari bahwa ada kuasa yang bisa terjadi. Jadi saya tuh diingatkan, pakailah perkataan-perkataan kita ini untuk saling membangun. Kalau dulu ya saya sama saudara-saudara saya, orang tua saya tuh kadang, ya ini anakku yang ini tuh paling pinter gitu ya. Ini anakku yang ini tuh paling rajin gitu ya. Tapi percaya nggak percaya, itu yang terjadi.
Kalau yang satunya dibilang, iya ini memang cuek ini anaknya, kalau misalnya pergi tuh enggak tahu-tahu gitu ya, eh, keras anaknya. Padahal ya biasa aja, tapi perkataan yang diulang-ulang, perkataan yang disebut-sebutkan itu jadi mancep dan menjadi image anak tersebut. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anak ini, misalnya oleh saudara saya ini, ya udah image-nya itu anak tersebut tuh keras gitu ya, gampang tersinggung mungkin kayak gitu. Apapun yang dilakukannya, padahal maksudnya itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi menurut saya berhati-hatilah dalam perkataan kita, karena perkataan kita ini punya kuasa. Jadi yang mungkin di rumah termasuk saya ya, diingatkan kembali bahwa aduh saya ini anak yang biasa, saya ini ya udahlah menjalani hidup ini, ya udah punya kerjaan ya puji Tuhan gitu ya, dapat gaji bulanan ya puji Tuhan gitu. Kalau nanti mimpi-mimpi yang tinggi-tinggi, aduh enggak tahu wes mungkin enggak ya gitu ya. Mari saya juga diingatkan kembali ya, bisa, pasti bisa. Coba aja dulu gitu ya. Kamu mau jadi apa? Kamu mau lanjut sekolah? Bisa, coba aja dulu ya. Belajar dulu, coba ikuti tesnya. Kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu hasilnya. Dan saya juga mau sharing ke teman-teman yang di rumah mungkin, kalau hari-hari ini, aduh Tuhan, apa ya Tuhan, apa yang bisa saya lakukan ya Tuhan? Saya mau mulai usaha baru, saya mau mencoba pekerjaan baru, saya mau mencoba hal yang baru, bisa. Saya encourage gitu ya, ngasih semangat, mendukung gitu ya, bahwa bisa, kita pasti bisa gitu ya. Nah kemudian di ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, akhir-akhir ini ya saya mulai lagi menyemangati diri saya itu untuk aktif olahraga, karena saya ini ngerasa di tempat kerja saya kalau pakai ini ya APD gitu, terus kemudian naik sampai lantai 3, karena kalau misalnya lift itu kadang-kadang dipakai untuk nganter pasien COVID, jadi saya harus naik ke lantai 3, itu wah sampai gini ya, karena pakai masker, aduh saya itu saya sadar, wah ini harus olahraga. Dan saya itu makannya banyak, jadi harus diimbangi dengan olahraga. Saya rutin gitu ya, misalnya selang 1 hari saya olahraga. Kemudian kalau misalnya nggak ada waktu, ya udah bolong aja gitu. Tapi kalau misalnya sudah bolong lama, untuk kembali lagi olahraga itu rasanya berat sekali ya. Mengumpulkan rasa keinginan untuk kembali ke jalan yang benar itu rasanya berat gitu ya. Sama seperti kita beribadah. Jangan biarkan kita ini berlarut-larut lama di masa-masa hening kita sekarang ini, karena mentang-mentang ibadah masih online, bisa tuh sambil tiduran ibadah, sambil ngopi, sambil yang lainnya, mungkin sambil memasak, sambil yang lainnya ya. Tapi saya juga mengingatkan teman-teman semua, mari kita mengumpulkan lagi iman kita, mengumpulkan lagi semangat kita seperti yang dulu. Jangan kita berlarut-larut dalam keadaan yang santai seperti sekarang ini ya. Tapi kita boleh kembali lagi, tekun lagi. Dikatakan bahwa latihlah dirimu untuk beribadah. Latihlah dirimu untuk beribadah. Ternyata beribadah itu perlu dilatih gitu ya. Perlu dibiasakan, perlu kita yang mau dulu ya. Terus saya tuh pernah kayak gini, Tuhan, saya pernah mikir kayak gini ya, Tuhan, ini sebelum pandemi, saya ke gereja tiap hari Minggu,
kalau misalnya ikut kaum muda tiap Sabtu dan Minggu. Apa ya Tuhan? Kadang itu capek gitu ya. Kadang itu iya memang ibadahnya 2 jam, tapi kan persiapannya, perjalanannya, pulangnya, macetnya gitu ya. Wih, saya mulai menghitung-hitung waktu-waktu yang kasarannya yang saya pakai untuk beribadah gitu ya. Apa ya Tuhan? Faedahnya itu apa? Tapi di ayat-ayat ini saya tuh juga diingatkan bahwa dengan beribadah kita itu menaruh pengharapan kita kepada Allah Juru Selamat kita yang hidup. Sehingga kalau kita sekarang mikirnya buat apa ibadah gitu ya, toh ya gitu-gitu aja, toh ya udah kita doa, ya udah kita nyanyi, enggak ya, ternyata ibadah itu mengandung janji, baik hidup sekarang maupun hidup nanti yang kita nggak tahu gitu ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya dikatakan ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan pernah kita bilang, aku masih muda, aku masih punya banyak waktu, nanti aja lah kalau aku udah sakit, nanti aja kalau aku udah tua, baru nantilah aku melayani Tuhan, barulah nantilah aku rajin ke gereja, barulah nantilah aku rajin berdoa. Jangan pernah berkata seperti itu, karena saya lihat ya, kalau dulu COVID dibilang kenanya itu sama yang imun-imunnya rendah, COVID itu kenanya itu sama yang tua-tua, COVID itu yang kenanya sama yang punya penyakit komorbid, kencing manis, jantung dan sebagainya. Ternyata enggak. Saya sering menemukan pasien-pasien di tempat saya kerja itu umurnya ada yang 30 tahun, 20 tahun, yang kita menyangka bahwa oh dia bisa nih bertahan. Ternyata ya udah, enggak lama dipanggil gitu ya. Saya diingatkan bahwa kita jangan menganggap kita ini hanya dengan angka gitu ya. Oh umur berapa? 23, 26, 28, 31. Hanya terbatas pada angka. Jangan ya. Karena kita nggak ada yang tahu waktu-waktu kita ini di dunia ini. Dan kalaupun kita merasa kita masih muda, maka mari kita gunakan waktu-waktu yang ada, mari kita gunakan kesempatan yang ada, lebih mencari Tuhan. Eman, kalau saya boleh ngomong itu eman ya, kalau kita tuh hanya hidup ini lalu lalang aja, ya udah hidup kan sekolah, habis sekolah kerja, habis kerja bisa cari uang, nikah, habis nikah punya anak, habis punya anak ya udah anaknya besar, kita kumpul sama pasangan kita, ya udah nunggu waktunya mati. Enggak hanya sekedar itu. Tapi gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk lebih mengenal Tuhan dan alami secara personal, alami secara pribadi bahwa Tuhan mau memakai kita dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, sehingga kita boleh merasakan, sehingga kita boleh melihat betapa Tuhan kita itu besar, yang mau memakai kita yang kecil untuk memperbesar kita, gitu ya. Mungkin masih ada ayat-ayat selanjutnya, tapi karena terbatas oleh waktu, kita sudah sharing kita hari ini. Tapi kalau sekali lagi saya boleh mengingatkan, saya juga mengingatkan diri kita sendiri. Mari kita gunakan waktu-waktu yang ada ini, waktu-waktu yang biasanya kita mungkin nonton drama Korea sampai berlarut-larut malam gitu ya, atau yang ngeliatin Instagram scroll aja sampai jempolnya itu sakit gitu ya, ngeliat YouTube yang ya udah hiburan aja gitu. Mari gunakan waktu-waktu yang ada ini lebih lagi mencari Tuhan, lebih lagi aduh Tuhan pakai aku pengen mengalami Engkau, aku pengen ngeliat betapa Tuhan tuh pakai hidup saya gitu ya. Mari, karena Tuhan mau tinggal kita mau apa enggak. Ya amin, semoga sharing saya ini boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan kita lagi
bahwa jangan kita ini sembarangan dengan hidup kita. Jangan ya udah ngikut alur aja, ngikut jalan aja. Enggak, kita punya tujuan gitu ya. Kita punya tujuan, kita punya cita-cita, kita punya mimpi. Kalau belum ada, cari gitu ya. Cari apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Dan kita serahkan sama Tuhan dan kita boleh melihat betapa Tuhan berkarya dalam hidup kita masing-masing. Iya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat sharing hari ini ya Bapak, buat kesempatan yang baik ini ya Bapak. Kalau saya masih boleh mendengar dengan baik, kalau saya masih boleh menyempatkan waktu duduk diam untuk mendengarkan sharing-Mu, firman-Mu ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Dan Tuhan, pakailah hidup kami sebagai alat-Mu, sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Bapa, sebagai saluran berkat-Mu ya Bapa. Dan ketika nanti Tuhan kami boleh melihat, kami boleh sadar bahwa ya ampun, kalau bukan Tuhan ini saya bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Tuhan saya nggak mungkin di posisi saya sekarang ini. Dan kalau bukan karena Tuhan saya nggak mungkin berada di tempat saya berada saat ini. Dan nanti Tuhan kami ingin melihat ya Bapa, bahwa Tuhan terus berkarya, bahwa Tuhan terus bekerja di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Tuhan, saya berdoa di setiap anak muda Tuhan di tempat ini ya Bapa, yang mungkin mengikuti streaming ini ataupun yang dikasih Tuhan kesempatan untuk mendengar sharing ini ya Bapa. Bukan menjadi suatu kebetulan, tapi sungguh Tuhan yang ingin berbicara sendiri kepada setiap hati kami dengan cara-Mu yang spesial ya Tuhan. Tuhan, bukakan setiap hati kami, bukakan hikmat kami, bukakan hati kami, bukakan pikiran mata kami ya Bapa, supaya kami peka terhadap Engkau ya Bapa, dan kami tidak melewatkan suatu kesempatan apapun di dalam hidup kami ya Bapa, karena kami peka terhadap Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Engkau yang bertahta, Engkau yang pegang kendali ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, ketika Raja, di atas segala Raja yang memegang kendali hidup kami ya Bapa, kami tidak akan menjadi anak yang biasa, tetapi kami menjadi anak seorang Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.